warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang uji komparatif untuk sampel independen dengan menggunakan uji chi-square dan exact Fisher. Oke, yang pertama uji chi-square. Uji chi-square ini memiliki fungsi yaitu menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel, dengan syarat data yang digunakan adalah data berskala ukur nominal, kemudian ekspektasi dari setiap sel lebih dari 5. Data ini disusun dalam tabel kontingensi B kali K. Akan saya bahas tentang tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategori. Jadi di dalam tabel kontingensi ini ada dua variabel baris dan variabel kolom, di mana variabel baris terdiri dari B kategori untuk variabel pertama dan variabel kolom terdiri dari K kategori untuk variabel kedua. Setiap sel mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategori. Di sini saya kasih ilustrasi untuk tabel kontingensi. Yang pertama itu variabel baris. Dalam tabel kontingensi ini variabel barisnya adalah hair color. Terdiri dari dua kategori yaitu red dan brunette. Kemudian untuk variabel kolom terdiri dari 3. Untuk variabel kolom yaitu education terdiri dari 3 kategori, yaitu ada high school, college, kemudian graduate. Nah, untuk setiap sel yang ini adalah frekuensi dari setiap kombinasi kategori. Misalnya, untuk yang orang berambut merah dan dia masih sekolah, ada sebanyak 45 orang. Selanjutnya, ini adalah tabel kontingensi 2x2 dengan masing-masing kategori variabel baris dan variabel kolom adalah 2. Kemudian ini adalah tabel kontingensi 4x3, di mana variabel baris terdapat 4 kategori, sedangkan variabel kolom terdapat 3 kategori. Statistik uji untuk uji chi-square dihitung dengan rumus chi-square sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan B dikali sigma I sama dengan 1 sampai K untuk OIJ min EIJ kuadrat per EIJ, di mana OIJ adalah frekuensi setiap sel hasil observasi dan EIJ adalah frekuensi setiap sel yang diharapkan. Nah, untuk melihat nilai chi-square pada tabel itu mirip dengan nilai T. Selain harga peluangnya, dibutuhkan juga derajat kebebasan. Derajat kebebasan untuk chi-square adalah B-1 dikali K-1, di mana B adalah banyaknya baris dan K banyaknya kolom. Untuk uji chi-square sendiri, terdapat beberapa formula. Ini adalah formula untuk uji chi-square yang kedua, kemudian ini formula ketiga. Nah, untuk rumus ketiga ini disebut juga koreksi kontinuitas. Kemudian, kriteria uji untuk uji chi-square yaitu H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau p-value kurang dari alfa. Nah, nilai chi-square tabel ini diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Saya beri contoh untuk kasus pertama. Suatu studi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara usia melahirkan pertama kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker. Hasil pengamatan menghasilkan data sebanyak 683 dari 3.220 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia di atas 30 tahun. Dan dia mengidap penyakit kanker. Dan ada 1.498 dari 10.245 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia di bawah 30 tahun dan dia mengidap penyakit kanker. Nah, akan dilakukan pengujian hipotesis apakah usia melahirkan pertama kali ini berhubungan dengan mengidap penyakit kanker.
Untuk data ditabelkan dalam tabel ini. Terdapat dua kategori untuk variabel usia dan dua kategori untuk variabel mengidap penyakit kanker. Ini adalah tabel kontingensi 2x2. Data pengamatan ini berskala ukur nominal, sehingga uji chi-square cocok untuk digunakan pada kasus ini. Nah, solusi yang pertama, kita tentukan dulu hipotesis statistiknya, yaitu H0 tidak ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Kemudian H1 ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker, dan kita tentukan nilai alfa sebesar 5%. Kemudian untuk statistik ujinya, nah berdasarkan nilai observasi dari data, langkah pertama kita hitung nilai ekspektasi dari masing-masing sel dengan rumus EIJ sama dengan NI plus dikali N plus J per N. Nah, selanjutnya kita hitung nilai chi-square sehingga diperoleh nilai 78,37 dengan DF sebesar 1. Nah, nilai ini nanti kita akan bandingkan dengan nilai chi-square tabel. Untuk kasus ini, kita peroleh nilai chi-square tabel sebesar 3,84. Kemudian kita tentukan kriteria ujinya. Kriteria ujinya itu H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Nah, dari hasil perhitungan tadi didapat nilai chi-square hitung itu sebesar 78,37. Itu lebih besar dari chi-square tabel yang bernilai 3,84. Maka H0 ditolak. Nah, sehingga kita dapat membuat kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Artinya apa? Artinya proporsi orang yang melahirkan di atas 30 tahun dan dia mengidap penyakit kanker berbeda dengan proporsi orang yang melahirkan pertama kali di bawah 30 tahun dan mengidap penyakit kanker. Sekian kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.